Audio Jungle. Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ashaba. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat semua. Kembali lagi di podcast Ashaba, masih dengan tema proses debarkasi jemaah haji di Asrama Haji Balikpapan. Hari ini podcast Ashaba kedatangan dua orang tamu, yaitu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Taufik Rahman SAG MPD, dan juga Ketua Tim Pelayanan Haji Reguler dan Sistem Informasi Haji, Bapak Haji Mukhtar SAG. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak gambaran secara umum untuk jadwal kepulangan jemaah haji Kaltara ini di tahun 2025 Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat Ashaba Asrama Haji Balikpapan, pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengucapkan selamat datang kepada jemaah haji atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama, keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara beserta pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara, mengucapkan selamat datang kepada Duyufur Rahman Kloter 5 dan 6. Kloter 5 kemarin udah datang dan udah berada di Tanjung Selor, udah nyampe ke rumah masing-masing. Sekarang kami tunggu nanti untuk jemaah haji kloter 6 dengan jumlah, untuk kloter 5 itu berjumlah 360. Kemudian untuk kloter 6 itu berjumlah 56 jemaah haji. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada Duyufur Rahman jemaah haji Kalimantan Utara kloter 5 dan 6. Mudah-mudahan jemaah haji kita Kalimantan Utara itu mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Untuk jadwal kepulangannya berarti di kloter 5 dan kloter 6 ini Pak ya? Ya, kloter 5 udah sampai ke daerah masing-masing. Kemudian untuk kloter 6 ini masih menunggu penjemputan. Sekarang petugas kami beserta dengan petugas debarkasi Balikpapan udah bergerak ke arah bandara untuk penjemputan. Mudah-mudahan nanti di jam 12 udah tiba di asrama haji Balikpapan. Untuk jumlah total jemaahnya sendiri Pak, apakah ada perubahan dari pemberangkatan dan pemulangan ini? Baik. Untuk kloter 6. Baik, untuk kloter 5 ya. Kloter 5 itu jumlah jemaah haji kita sebanyak 460. Oh, 360 ya. 360. Kemudian setelah pemberangkatan sampai gelombang pertama ini Madinah gelombang pertama itu kebetulan ada yang sakit dan sebelum Arafah beliau udah meninggal. Jadi kan kita doakan agar jemaah haji kita atas nama Sadu iya, Sadu dari Nunukan. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan untuk menjadi tabah, dan mudah-mudahan jemaah haji kita yang udah meninggal di Madinah itu juga mendapatkan haji yang mabrur begitu. Kemudian
selama proses perjalanan ibadah haji di Mekah dan Madinah, kloter 5 dan 6, yang meninggal tadi kloter 5 ya, kloter 5 dan kloter 6 itu semuanya berjalan dengan lancar. Hanya tadi informasinya di kloter 5 itu ada yang sakit atas nama Khairunisa, dan hari ini insya Allah akan kloter 5, dia akan kloter 5 nanti akan ditanazulkan, diberangkatkan di kloter 6 nanti pemulangannya ke daerah atas nama Khairunisa dari Kota Tarakan. Oke, untuk kondisi kesehatan jamaah sendiri Pak dari Provinsi Kaltara itu secara umum selama pelaksanaan haji gimana Pak kondisi kesehatannya hingga kepulangan ini? Baik, selama proses perjalanan ibadah haji dari embarkasi kemudian sampai ke Madinah, proses pelaksanaan ibadah haji Madinah dan Mekah, sampai kepulangan ke Debarkasi, Balikpapan, itu pantauan dari ketua kloter dan petugas kloter yang menyertai jemaah itu semuanya berjalan dengan sehat begitu, sehat. Hanya biasalah jemaah haji kita yang paling banyak itu hanya batuk, tapi penyakit yang serius menyertai jemaah tidak ada. Hanya satu tadi yang untuk kloter 5 tadi yang di Madinah tadi memang usianya 95 tahun. 92 tahun. Jadi restinya cukup serius begitu. Jadi ketika udah nyampai di Madinah beliau udah sakit begitu. Sakit. Kloter 5 dan 6 hari ini hanya kloter 5 tadi yang ada sakit kemudian bertahan sebentar di klinik Aziziyah di Asrama Haji Balikpapan. Insya Allah nanti bersama dengan kloter 6 kita akan berangkatkan bersama-sama ke Kaltara begitu. Untuk terkait persiapan teknis dan logistik Pak, apa saja persiapan logistik dan teknis yang telah disediakan oleh Kanwil Kemenak Kaltara untuk menyambut kepulangan jemaah ini Pak? Baik, jadi kan begini, setiap daerah itu ada yang namanya PPIH, ada PPIH daerah, kabupaten kota, ada yang namanya PPIH provinsi, ada yang namanya PPIH embarkasi. Nah kami masuknya, kalau kami masuknya di PPIH embarkasi, antara begitu, transit, karena di tempat kami ada yang namanya asrama transit Kaltara, Kalimantan Utara. Proses tentang pengambilan koper besar ya, koper besar. Jadi koper besar itu karena perjalanan antara Kalimantan antar di Kaltara dengan Balikpapan ini perjalanan sangat jauh begitu, sangat jauh, sehingga memerlukan proses yang panjang. Kami meminta kepada petugas PPIH daerah agar mempersiapkan bagasinya. Bagasi itu tas besar. Jadi tas besar itu dibawa 2 hari sebelum pemberangkatan jemaah. Jadi ketika pemberangkatan jemaah itu hari Senin misalnya, maka di hari Sabtu, Minggu, hari Sabtu itu udah berangkat dari Kaltara karena melalui perjalanan darat. Sehingga ketika tas besar, koper besar itu nyampai, jemaah juga nyampai karena jemaah kita itu semuanya melalui pesawat, tapi koper besar itu jalan darat. Jadi jalan darat ini prosesnya 2 hari, diperhitungkan 2 hari. Jadi lebih awal dia 2 hari sebelum pemberangkatan jemaah dari daerah itu sudah diberangkatkan, sehingga dengan begitu ketika nyampai di embarkasi, ketika nyampai di debarkasi kepulangannya itu udah dijemput, udah ditunggu. Di masing-masing daerah
karena PPIH daerah kabupaten kota udah menyiapkan itu. Sehingga dengan begitu mereka masing-masing mengurus. Jadi yang kota Tarakan ngurus yang punya Tarakan. Kemudian yang punya Nunukan ngurus yang punya Nunukan. Jemaah kita yang di Kluter 5 itu ada 359 ya. 305 bukan yang Kluter 5. 360 ya. Awalnya 360. Awalnya 360 tetapi meninggal di Madinah sebelum Arafah, dan yang meninggal ini insya Allah akan sudah dibadalkan, dan insya Allah juga termasuk haji. Mudah-mudahan mabrur. Kaitannya dengan tas tadi, itu tadi kami udah instruksikan kepada PPIH Kabupaten Kota untuk mempersiapkannya lebih awal begitu. Baik. Ada tambahan? Ya mungkin karena dalam rangka pertanyaan barang, Ya. beliau menyampaikan mungkin pemberangkatan. Ya. Nah kalau proses pemulangan barang-barang jamaah, mohon izin Pak Kamil, kami menambahkan. Jadi untuk pemulangan ini, karena itu barang kan beratnya tuh melebihi, kalau hitungan domestik lebih daripada sekitar 15 kilo. Nah, karena kalau dimasukkan pesawat, jadi nanti mungkin lebih dan biayanya sangat besar. Jadi kemarin Kabupaten Kota, kita serahkan Kabupaten Kota, mereka mencari sendiri bagaimana caranya bisa membawanya lewat darat. Jadi masing-masing lewat darat, ya semua kabupaten, kecuali Tanah Tidung karena jamaahnya hanya 16, jadi barang ikut pesawat. Tapi yang lainnya semua lewat darat, lewat truk. Insya Allah jamaah belum pulang semalam di sini, barang udah dibawa sebelumnya. Ya, benar. Insya Allah udah nyampe ke Kaltara, kabupaten kota masing-masing pada saat jamaah belum tiba di kabupaten kota masing-masing. Barangnya udah nyampe. Barang udah nyampe. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya. Itu kalau untuk saat proses pemulangan, apakah tersedia fasilitas pendukung seperti pos kesehatan atau layanan khusus lansia untuk jemaah yang akan kembali ke Kaltara ini, Pak? Baik, jadi kan begini, dalam PPIH itu kabupaten kota itu petugas menyertai petugas itu sampai ke embarkasi ataupun debarkasi. Jadi tim PPIH ya, tim PPIH sama dengan kami yang di provinsi. Tim PPIH itu terdiri dari Kementerian Agama, kemudian terdiri dari pemerintah daerah, kemudian terdiri dari Dinas Perhubungan, kemudian terdiri dari tim kesehatan. Tim kesehatan kalau di provinsi KKP ya, kalau di provinsi KKP. Tetapi kalau di daerah itu kepala dinas. Jadi kepala dinas ini yang menyertai jemaah. Jadi ketika ada jemaah kita yang mengalami sedikit sakit, misalnya ada gejala apa, mereka lebih awal koordinasinya dulu dengan klinik kesehatan Aziziyah ya, yang ada di embarkasi, di debarkasi. Tetapi ketika pulangnya petugas ini yang menyertai jemaah. Jadi sama-sama juga ikut di pesawat juga mereka. Sama-sama ikut di pesawat juga. Karena kan mereka udah booking. Jadi ketika jemaah, jadi yang booking ini kan pemerintah daerah yang booking beserta dengan petugasnya. Jadi ketika ada jemaah kita, itu yang mendampingi, petugas dari kesehatan kita yang mendampingi. Sehingga dengan begitu semua terlayani begitu. Langsung didampingi oleh petugas kesehatan kita. Iya, dari masing-masing daerah. Misalnya Kota Tarakan ada petugas kesehatan yang mendampingi. Kemudian yang dari Bulungan ada petugas kesehatan yang mendampingi. Kemudian yang dari Nunukan ada petugas kesehatan yang mendampingi begitu. Berarti ini karena itu sudah ada pendampingan. Terkait koordinasi, Pak, bagaimana koordinasi antara Kanwil Kemenak Kaltara dengan pemerintah kota dan kabupaten seperti dinas kesehatannya, BPBD dan juga pihak keamanan dalam proses pemulangan ini, Pak? Baik, kan begini.
dari awal kan kita sudah koordinasi dari pemberangkatan sampai pemulangan. Jadi namanya PPIH. PPIH itu panitia penyelenggara ibadah haji di daerah masing-masing. Jadi ketika dari pemberangkatan mereka ini yang bertugas untuk mengawal jemaah haji. Kemudian pemulangan mereka juga bertugas untuk mengawal jemaah haji. Nah, awalnya kita dari provinsi dulu. Dari provinsi itu selalu melakukan kegiatan yang namanya rapat koordinasi. Jadi ketika kami melakukan rapat koordinasi, kami meminta kepada PPIH daerah agar juga melakukan koordinasi yang sama. Sehingga dengan begitu ketika pelaksanaan proses ibadah haji di Kalimantan Utara ini akan bersama-sama jalan. Jadi sehingga dengan begitu mudah-mudahan saat ini tidak ada keluhan dari jemaah haji kita, dan mereka sangat berterima kasih kepada petugas kita yang di lapangan dengan ikhlas melayani jemaah haji kita begitu. Apakah ada catatan khusus Pak atau evaluasi dari pelaksanaan haji tahun 2025 ini yang akan menjadi perhatian dalam proses pemulangan nanti Pak? Ya, jadi begini, ketika kita melihat proses dari pemberangkatan sampai dengan pemulangan, mungkin kami hanya ada beberapa evaluasi termasuk juga layanan yang ada di debarkasi begitu. Kalau kami sendiri untuk di daerah kami udah melaksanakan secara maksimal, cuman ada sedikit layanan yang seperti tahun kemarin itu jemaah kita yang sakit itu agak terlambat untuk dilayani, sehingga ke depan kami meminta antara KKP apa namanya di sini? Ya, KKP ini agar lebih meningkatkan koordinasinya dengan rumah sakit rujukan, sehingga dengan begitu ketika KKP merujuk jemaah kita yang sakit itu segera langsung ditangani. Kemarin ada sempat terlambat begitu untuk dilayani begitu. Mudah-mudahan ke depan hanya itu yang menjadi perhatian kita. Kami juga sampaikan saat rapat koordinasi di daerah kami, hanya itu yang menjadi evaluasi kami. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Ini menambahkan sedikit. Mohon izin menambahkan terkait dengan yang pelayanan kesehatan Pak Ji. Memang tahun lalu evaluasi kita seperti itu yang beliau sampaikan, memang tahun lalu ada jemaah yang sakit, memang udah dirujuk ke rumah sakit, cuman di rumah sakit yang agak lama pelayanannya, masuk mulai pagi malam baru dilayani, agak lama lah gitu harusnya. Itu karena waktu itu belum ada SOP-nya dengan rumah sakit. Nah, alhamdulillah Pak Haji, mohon izin Pak Kamil, tahun ini alhamdulillah sudah ada perubahan. Kemarin ada 2 jemaah kita sakit, ya sakit, dan lain duduk sana alhamdulillah. Bahkan yang operasi yang dioperasi sempat dilayani dengan evaluasi tahun lalu, dan ada perubahan yang sangat signifikan. Begitu sampai sana udah dilayani langsung, yang sakit langsung ditangani semua, bahkan yang operasi sudah bisa berangkat dan kembali sudah pulang. Yang sakit 2 itu dilayani di sini, dirujuk ke rumah sakit, dilayani di rumah sakit selesai semua, sampai diberangkatkan, ditanajulkan ke Solotar 9 kemarin. Alhamdulillah sudah kembali dengan sehat. Jadi untuk pelayanan kesehatan kami terima kasih. Evaluasi kita yang tahun lalu sudah direspon atas tindak lanjut tahun ini, dan mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan untuk seluruh jamaah di embarkasi Balikpapan dan embarkasi Balikpapan.
setelah jamaah kembali ke tanah air, apakah ada program pembinaan pasca haji yang direncanakan oleh Kanwil untuk jamaahnya nanti saat sudah kembali ke kabupaten kota masing-masing? Baik. Jadi kan ketika jemaah haji melakukan ibadahnya di Mekah, itu mereka telah memperbanyak amal ibadah. Karena kan yang namanya amal ibadah di Mekah itu ganjarannya 100.000 kali. Di Madinah itu 10.000 kali. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk menambah amal ibadah. Termasuk sholat berjemaah 5 waktu. Kemudian melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat duha, menambah amal-amal ibadah, zikir, memperbanyak zikir maksudnya. Nah, harapan kami pasca haji ini hendaknya mereka memelihara kemabruran. Jadi memelihara kemabruran itu yang sudah rutinitas dilaksanakan di proses ibadah haji di Mekah dan Madinah, itu hendaknya dilakukan di daerah masing-masing sebagai pendorong penyemangat kepada masyarakat sekitar begitu. Nah, melalui wadah IPHI misalnya di daerah kami Kaltara juga ada dibentuk yang namanya IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IPHI. Jadi melalui IPHI ini ada program rutinitas mereka agar mengingatkan kepada jemaah kita bersama-sama untuk menjaga kemabruran. Jadi yang biasa kita melaksanakan sholat berjamaah, ayo kita laksanakan juga di daerah masing-masing sebagai penyemangat kepada masyarakat juga. Kemudian yang sering juga sholat tahajud jangan ditinggalkan lagi, kemudian sholat duhanya tetap dilaksanakan begitu selama kepulangan mereka di daerah begitu. Jadi ada suatu wadah yang namanya IPHI. IPHI ini yang menaungi mereka untuk tetap saling bersilaturahmi, saling menjaga kekeluargaan sesama jemaah begitu, sehingga saling mengingatkan begitu, sehingga dengan begitu mereka akan melakukan pertemuan rutin misalnya sebulan sekali dengan saling mengingatkan begitu. Mudah-mudahan dengan adanya wadah ini mereka tetap terpelihara kemabruran haji begitu. Tadi kan untuk jemaahnya sudah Pak. Nah, kalau untuk penjemputnya Pak, apakah ada pesan khusus dari Kanwil Kaltara kepada masyarakat penjemput ataupun keluarga yang akan menjemput nanti di kota kabupaten masing-masing untuk terus menjaga ketertiban dan suasana religiusnya Pak? Gimana Pak? Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Kanwil. Dalam rangka penerimaan jamaah di kabupaten kota masing-masing, mereka punya aturan tersendiri, ya. Kita hanya mengawasin. Biasa mereka melakukannya di masjid, ya. Di masjid mereka biasa mereka melakukan dulu sholat sunat 2 rakaat apapun itu. Tibanya jam berapa nih? Melakukan sholat sunatnya, mungkin sholat sunat syukur dan lain sebagainya lah gitu. Selesai itu nanti diterima sama pemerintah daerah masing-masing. Mungkin ada acara seremonial, tapi sedikit saja, singkat saja, karena jamaahnya sudah tidak tahan lagi, sudah letih, sudah lelah gitu ya. Dan pasti tidak ada masyarakat yang masuk ke dalam masjid, jadi sterilkan dulu. Setelah selesai baru diserahkan kepada keluarga masing-masing. Ya pesannya ya agar menjaga ketertiban lah selama itu, karena pelaksanaannya di masjid begitu, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka pesan kepada keluarganya agar tertib untuk menunggu keluarganya keluar dari masjid. Mungkin itu. Selama proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji nih Pak, Bapak kan Bapak dan tim itu sudah datang beberapa hari sebelum jemaah hajinya masuk embarkasi maupun debarkasi. Nah, kami pengen tahu Pak, kira-kira selama proses tersebut bagaimana tanggapan Bapak dan tim mengenai fasilitas yang ada di asrama haji Balikpapan ini, dari segi akomodasinya maupun fasilitas dan juga layanan petugasnya Pak. Baik, jadi kami kan datangnya dari awal udah datang ini. Jadi melihat fasilitas yang sangat luar biasa. Jadi asrama haji Balikpapan ini
patut menjadi percontohan, jadi sangat luar biasa. Layanan dari segi akomodasi, dari segi konsumsi, dari jemaah haji itu kesannya sangat sangat memuaskan, dan alhamdulillah ini jemaah haji kita juga sangat berterima kasih begitu dengan adanya akomodasi dan konsumsi yang sudah diberikan kepada jemaah haji begitu. Mungkin Pak Mohon ya, menambahkan mungkin kalau kita lihat prosesnya ya mungkin kalau dari daerah sudah alhamdulillah aman, artinya kerjasama dengan pemerintah daerah itu sudah berjalan lancar sampai menuju ke Balikpapan. Nah, nanti dari Balikpapan, dari bandara menuju ke embarkasi atau debarkasi ini, kalau dari daerah waktu pemberangkatan itu kan ditangani oleh perusahaan Apiago ya, itu juga aman alhamdulillah. Terus sampai di sini itu terkait dengan akomodasi, konsumsi dan pelayanan kesehatan. Ya selama ini kita melihatnya secara yang kita ikuti ya alhamdulillah berjalan baik dan sangat memuaskan ya. Terkait dengan konsumsi kita koordinasi dengan cateringnya, dengan akomodasi begitu juga ya. PPH selalu menghubungi kami ya kan, menanyakan berapa jumlah jemaah laki dan sebagainya. Terus akomodasi, konsumsi yang jelas semuanya memuaskan gitu ya. Kalau tuh ada kurang-kurang itu biasalah ya kan. Tapi yang jelas lebih banyak baiknya dan sempurnanya. Kalau tuh ada yang baik kita terus tingkatkan, kalau ada yang kurang ya kita akan melakukan. Tapi selama ini jamaah sudah merasa terlayani ya kan. Kedatangan pemulangan sampai di kamar-kamar ya mereka kan. Bahkan apalagi yang belum pernah sama sekali kan kaget melihatnya itu kan. Lihat kamar-kamarnya yang sudah standar hotel lah ya. Standar hotel. Ya, kami juga sebagai PPH juga mengucapkan terima kasih. Kami juga dilayani baik akomodasi ya kan. Terutama akomodasi ya. Baik dari Kakanwilnya, Kabitnya, PPH yang anggota-anggotanya nih. Kami juga dilayani, difasilitasi tempat kami di sini. Dan semua kami terima dengan baik dan kami mewakili ya PPH Provinsi Kalimantan Utara khususnya mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, baik akomodasi dan sebagainya semua itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas informasinya hari ini, sangat bermanfaat untuk para pendengar podcast Ashaba. Selamat menjalankan tugas kembali di daerah masing-masing. Baik, demikianlah bincang-bincang podcast Ashaba kali ini. Jangan lupa saksikan podcast Ashaba edisi lainnya. Saya Renata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.